Abdullah bin Abbas mengatakan kadzaba aduwullah. Kenapa? Karena berat. Masalahnya berat. Jadi katanya kadzaba aduwullah. Lalu dia katakan akhbarani Ubay bin Ka'ab. Telah menceritakan kepadaku Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahlul Quran yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di salat tarawih dan juga dikokohkan kemudian oleh Umar radhiyallahu taala anhu ketika menyatukan seluruh kaum muslimin dalam salat tarawih. Dan Allah pernah kirim salam kepadanya. Kirim salam kepadanya. Kok tahu Ustaz? Pernah Ustaz ke atas? Enggak. Dapat berita dari yang pernah ke atas melalui orang atas. Jadi kita ini ilmunya kelas atas. Sedangkan yang tidak itu ilmu kelas bawah. Karena produk bawah. Kalau kita ilmu kita produk atas. Ustaz salah paham Ustaz. Ya, siap salah. Tapi tidak mungkin ilmu kelas bawah menyalahkan ilmu kelas atas. Silakan salahkan. Saya siap salah. Siap salah. Tapi harus salahkan dengan ilmu kelas atas. Karena agama ini bahan aslinya dari atas. Sebutkan ayat wahyu sebutkan dalilnya dari Al-Quran atau hadis atau di ijma' para sahabat yang mengatakan Allah tidak di atas. Ada perkataan Ali bin Abi Thalib, Allahu mawjudun bila makan. Ini sudah kita bicarakan bahwa ini adalah hadis palsu. Jadi kalau ada stiker antum di mobil nanti silakan diganti dengan Allahu Ar-Rahmanu alal arsistawa. Karena ini mutawatir, ini sahih dan tidak bertentangan sedikit pun dengan logika yang sehat. Logika yang sehat. Karena apa? Sesuai antara Allah dan Rasul, sesuai dengan fitrah dan logika kita. Bahwa yang berkuasa itu selalu di atas. Sahih? Baik atas secara maknawi maupun atas secara hissi. Atas secara maknawi kedudukannya memang di atas, dan secara hissi yang berkuasa itu selalu di atas supaya bisa kontrol yang di bawah. Kita tengoklah istana raja rata-rata di atas, di puncak Bogor, iyalah. Istana di atas gunung, atas bukit ini dan itu, sahih? Iya. Jelas ya? Sudah fitrah sekali bahwa yang berkuasa itu mesti di atas. Dan yang lebih lagi Allah yang mengatakan itu. Nah, akhbarani Ubay bin Ka'ab qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah kepada kami. Thumma dzakara hadis Musa wal Khadir. Kemudian dia menceritakan hadis tentang pertemuan Musa dan Nabi Khadir. Bi syai'in yadullu ala anna Musa sahibul Khadir. Yang menunjukkan bahwa Musa yang dimaksud adalah Bani Israel yang merupakan sahibul Khadir, sahabatnya Nabi Khadir yang disuruh oleh Allah SWT untuk belajar, atau Musa belajar kepadanya. Musa melakukan suatu kesalahan, dan kalau para nabi dan rasul salah langsung diperbaiki. Kalau kita dikasih tali supaya nanti kembali. Itu bedanya ulama dengan nabi. Nabi salah langsung, Allah yang menegur langsung, perbaiki langsung, tidak ditunggu lama. Sedangkan para ulama tidak. Ulama tidak. Oleh sebab itu tidak boleh taat mutlak kepada ulama manapun. Taat mutlak, paham tak? Bukan maksud saya tidak boleh taat pada ulama, atau jangan salah tafsirkan tidak boleh ikut ulama, salah.
Catat ya, jangan dipotong-potong dah. Ini main potong-potong sekarang. Tidak boleh taat secara mutlak kepada seorang ulama. Ini kaji Imam Syafi'i dari awal-awal lagi di kemarin. Kalau tuan-tuan sudah lupa, kita ulang lagi setelah tamat nanti. Karena Al-Muzani dulu 50 kali tamat dengan syekhnya. Awak sudah 50 kali pertemuan belum tamat. Ma'asyarul kiram, bahwa saya apa yang mau bilang tadi? Bapak lupa, saya jadi ingat bahwa Musa bahwa para nabi dan rasul, salah lagi, bahwa tidak boleh taat secara mutlak kepada ulama. Bukan maknanya tidak boleh taat pada ulama, kita wajib taat pada ulama selama dalam konsep taat kepada Allah dan Rasul. Jelas hadis dari Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat pada makhluk dalam berbuat maksiat kepada al-khaliq. Sedangkan taat pada Rasul mungkin maksiat kepada Allah? Tidak. Kalau taat pada ulama, mungkin kita maksiat pada Allah? Mungkin tidak? Sangat mungkin. Contoh konkretnya, ya, seorang yang kadang kita anggap ulama, kisah orang yang bunuh 99, sahih? Ditunjukkan siapa orang alim, siapa orang yang tempat saya bertanya. Tunjukkan pada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini dianggap sebagai ulama. Kan hari ini asal pandai selawat jadi ulama, kalau pandai tahlilan jadi kiai. Sah? Asal ada ini nama-nama Arab dikit jadi Habib. Kan itu akhirnya terpaksa orang menggugat kadang, Habib benar Habib atau tidak. Karena kalau Habib yang keturunan Nabi itu seharusnya bukan menyesatkan, tapi justru mengembalikan pada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kadang dianggap ulama, diminta fatwanya, lalu ditaati fatwa tadi, apa yang terjadi? Dibunuhnya. Kan tidak ada taubat lagi. Kalau tidak ada taubat, saya tambah. Gitu. Tapi alhamdulillah ketika ditunjukkan kepada seorang alim, lalu dia bicara dengan ilmu. Apa yang menghalangi kamu dengan taubat? Jangankan membunuh, syirik saja, karena syirik saja yang tak diampuni oleh Allah. Tapi kau taubat sekarang, Allah terima tak? Terima. Kekufuran lebih dahsyat daripada dosa membunuh. Makanya kaum muslimin dan muslimat sekarang, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, bahwasanya ketika kita melarang orang untuk atau mencegah orang dari berbuat bid'ah misalnya, karena tidak sedikit bid'ah itu mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Sedangkan maksiat rata-rata tidak mengantarkan pada syirik dan kekufuran. Coba lihat orang dengan niat ziarah kubur, sahih? Ziarah kubur datang dari Riau ke Kalimantan misalnya, atau dari Riau ke Jawa Timur ke kuburan wali songo. Sebagian beriktikad bahwa berdoa di situ kepada Allah lebih afdal. Ini menyalahi syariat, walaupun tidak sampai syirik. Tapi tidak jarang pula di antara mereka yang memang berdoa langsung kepada orang mati itu. Ada enggak? Ada yang sujud di kuburan, ada. Oh jangan, kan ada ustaz bilang, kiai bilang, maksudnya bukan sujud ke kuburan, tapi sujudnya pada Allah melalui. Siapa yang izinkan antum sujud kepada Nabi untuk sujud pada Allah? Siapa yang suruh? Justru Nabi mau melarang untuk sujud kepada siapapun dengan niat siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan larangannya jelas, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Antum tantang Rasulullah SAW, besok biar Wahabi tidak sholat di masjid kita, tanam kuburan saya di mahram.
Masya Allah, hebat sekali. Allah dan Rasulnya ditentang. Cuma karena kebencian pada orang yang disebut dengan Wahabi. Ya Syekh, ketika masjid sebagai tempat dan komunitas orang hidup, masjid untuk orang hidup atau orang sudah mati? Serius? Masjid untuk orang hidup atau orang sudah mati? Orang hidup. Kalau mati di mana? Di kuburan, di pemakaman, bukan di masjid. Orang bilang kan kuburan Nabi ke Masjid Nabawi, nak sama pula sama Nabi ya. Nak sama pula sama Nabi. Nabi itu adalah tidak dikuburkan kecuali di tempat dia mati. Kalau kita mati bukan baru bawa ke Palembang. Walaupun tidak sunnah seperti itu memang. Kita kuburkan di pekuburan di mana kita meninggal. Tapi Masya Allah, kadang meninggal di Malaysia. Ya, urusannya sulit, pelik pula urusan. Tapi tetap di bawah pulang. Jelas ya? Habis itu setelah selesai penguburan baru hitungnya, utang banyak rupanya. Gara-gara pemulangan. Kuburkan aja di sana. Maka saya pesan sama keluarga, kalau sempat saya mati di Mekah, kuburkan di Mekah. Mati saya di Bangkinang, kuburkan di Bangkinang. Mati di Rusia, kuburkan di Rusia. Insya Allah kalau kita saleh, kita akan ketemu kembali. Mohon maaf ya. Jadi gimana? Jadi kalau meninggal nanti jangan bawa lagi ke Pariaman ya. Sini aja lah, sini lebih teduh kayaknya. Iya. Kenapa menyulitkan diri dengan bawa kemana sana kemari? Oh kan keluarga di sana mau tengok juga Ustaz. Yang hidup lebih gampang datang daripada yang mati. Oh mereka tidak sempat Ustaz. Kalau tidak sempat, tidak juga perlu dipaksakan. Ini kadang-kadang. Ini mohon maaf ya, tapi terserah tuan-tuan ya. Nanti saya menyinggung perasaan pula. Tidak. Kalau memang juga harus dibawa, bawalah. Ya, bawalah, tidak ada masalah. Nah, tapi ini usulan saya. Kemudian ucapan selamat meninggal dunia tidak usah dibuat. Ini ikut-ikutan orang lain kita. Kalau ada duit berlebih, tuan-tuan nak juga nak ria pun tidak ada masalah ya. Andainya untuk ria-riaan itu ya. Nah, sekarang saya umumkan berikan 30 juta. Tapi kalau ria jangan tanggung-tanggung. Ya, kepada keluarga. Karena saya sahabat dekatnya, maka saya serahkan dengan segala hormat, mohon diterima 350 juta. Tanggung-tanggung ria. Ini kan papan bunga 350.000, ada foto pula. Nanti kalau tidak ada ucapan terima kasih di keluarga, dikirim fotonya, saya sudah kirim selamat berduka cita. Kan dipoto semua tuh. Kan dipoto kan? Antum kalau kepala dinas nanti Ustaz Dasman kepala ada kirim bunga ada? Kalau ada kita kirim, kalau tidak enggak usah dikirim. Jadi balas-balasan untuk berbuat mubazir akan lebih bermanfaat. Masukkan uang 350.000 itu dana amplop. Nah, kalau pakai amplop yang bagus lah berbunga atau warna tertentu. Misalnya mana tahu supaya bersemangat warna merah kan itu kan, merah menyala. Nah, tulis itu sebagai ikut berduka cita, kasih bermanfaat dan tepat guna. Ini yang buat Flores marah sama saya. Iya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Sama juga nanti ketika bilang membina kuburan tidak bagus, nanti yang tukang keramik kuburan nanti marah juga dengan kita. Ini menutup mata pencarian kita. Banyak rezeki yang lebih jelas, yang lebih halal insyaallah taala. Ya kalau kita tahu kita tinggalkan. Baik, akhbarani Ubay bin Ka'ab khataman Rasulullah, lalu dia jelaskan bahwa Musa itu adalah Musa Bani Israel. Kenapa Musa diuji oleh Allah SWT? Karena beliau ditanya oleh umatnya, hal fil ardi ahadun a'lamu minka? Ada tidak di permukaan bumi ini orang yang lebih alim daripadamu? Lalu dia jawab, la. Dan dia tidak salah.
Dia enggak salah, enggak. Tapi ada yang lebih bagus. Kalau dia katakan la adri, la a'lam, saya tidak tahu. Tapi ketika dia bilang enggak sama sekali, seolah dia tahu semuanya, maka Allah kasih dia pelajaran. Bal hunaka abdun min ibadi. Musa, ada orang yang punya ilmu yang kamu tidak tahu. Maka Musa disuruh untuk musafir, rihlah. Pelajaran bahwa ilmu itu dicari. Ilmu itu dicari. Nabi yang merupakan ulul azmi minar rusul, nabi yang paling terkenal, yang paling disayang Allah SWT, yang paling dipuji. Kan ada 5. Dari 124 ibu Nabi dan Rasul keluar 5 nama. Salah satunya adalah Musa alaihissalam. Kalau secara teori kita hari ini harusnya Khadir yang datang, sahih? Sebab Musa lebih hebat. Walaupun di kalangan supina Nabi Khadir lebih dicari-cari daripada Nabi Musa. Kabarnya masih hidup katanya. Nanti kalau ketemu salamnya begini. Kalau di sini tidak ada tulang, berarti dia itu Nabi Khadir. Tidak puas yang cari, tidak ketemu. Dulu saya amalkan itu. Kan itu yang saya dapat dulu. Setiap ketemu orang, tekan sini kan, keras tulangnya. Tidak ada yang lembut tulang, keras semua. Apalagi kalau ketemu syekh orang Arab kan, jangan-jangan. Pokoknya saya ketemu, apalagi yang dari Mesir, kan guru saya banyak dari Mesir kan, hafizahumul baqina minhum wa rahimallahul mutawaffa minhum. Jadi mereka disalami, enggak ada Khadir. Subhanallah. Ini bekas pelajaran lama ini, ya. Atau udah pernah ketemu yang lembut? Enggak ya. Berarti belum pernah ketemu Khadir. Tapi para pendusta banyak yang bilang ketemu. Para pendusta. Kalau betul lah ketemu, nanti kan zaman sekarang zaman selfie. Saya minta tolong selfie kan Nabi Khadir yang anda ketemu itu. Oh, enggak bisa, itu harus makam tertentu pula yang bisa. Ya gimana lagi ya. Kalau sudah bicara tentang makam, pasti orang-orang makam yang paham. Nah, cerita-cerita halus semuanya, halusinasi. Nah, jadi Allah SWT ingatkan Musa, kamu harus berjalan sampai hatta tablugha majma'al bahrain, sampai bertemu di pertemuan 2 laut, Laut Merah dan Laut Mati ya. Masya Allah, tabarakallah. Sudah pernah sampai? Belum ya? Nah, di situ dia bertemu. Memang kalau tak ada ilmu wahyu, kita tak ada ilmu. Bayangkan, perahu-perahu yang bagus dirusak. Ini kan mungkar. Sahih? Mungkar. Jadi kalau tidak berilmu seperti sekarang, banyak orang menuduh para ulama itu para pengecut. Karena dia tidak berilmu. Apa sebab? Tidak mendemo pemerintahnya yang menurut dia zalim. Sahih? Banyak orang marah sama para ulama. Budak Amerika lah, bentukan Yahudi lah. Padahal dia yang besar-besar sama Yahudi itu. Ulama yang ditudak pernah ketemu sama Yahudi itu. Kecuali dibuat gambar-gambar yang ditaut-tautkan. Iya, buat gambar fotografi. Padahal fotografi itu baru ada puluhan tahun setelah beliau meninggal. Ini para pendusta, auzubillah. Di zaman-zaman sekarang itu masih banyak orang berdusta. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ulama itu tahu bahwasanya taat itu wajib dan perlu. Sabar kita bilang. Oh, tidak bisa sabar aja. Kalau adil dia baru kita sabar. Kalau sudah adil tidak sabar judulnya weh. Kalau pemerintah sudah adil, apa judulnya lagi? Bersyukur. Paham tidak? Apa naknya dikasihnya berarti bersyukur. Alhamdulillah sabar saya. Selama Bapak Prabowo memimpin ini kita makan
gizi. Iya. Nah, misalnya, alhamdulillah ada penghematan. Ya tidak banyak dana negara yang bocor. Rupiah anjlok terus. Menguat terus misalnya. Beliau dekat dengan masyarakat. Apa tadi? Oh, meroket, masya Allah. Tidak nyungsep ya. Nah, meroket misalnya. Naik haji semakin mudah. Misal kan? Dan seterusnya. Sekolah semakin murah misalnya. Kita ya dalam keadaan ini bersabar juga. Oleh itu saya sabar. Saya sabar. Tidak lecing definisinya. Jadi sabar itu ketika kita dizalimi, ketika kita diuji, baru sabar. Siapa yang suruh sabar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang suruh demo? Montesquieu. Itu Montesquieu, Galilei. Apa bacanya? Itu bacanya. Menurut orang kita itu. Menurut orang Prancis bacanya apa? Gilo. Kaum muslimin dan muslimat. Nabi bilang sabar. Antum karena belajar demokrasi ke orang Prancis bilang saya. Terus kapan sabar Ustaz katanya? Sabar itu ada batasnya. Allah bilang sabar tanpa batas. Karena pahalanya tanpa batas. Tidak ada batas sabar. Sabar itu tanpa batas. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Kemana-mana gitu ya? Nah, Allah musta'an. Jadi Nabi Musa alaihissalam disuruh karena dia tidak berilmu di masalah itu, jelas, maka dia cegah Nabi Khadir. Kamu dilobangin tidak mengaramkan orang. Berapa nyawa nanti akan melayang. Dia tidak tahu ilmunya. Kata Nabi Khadir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Sabar Musa. Kan dari awal ku bilang kau tak akan sabar. Iya. Kan Musa subhanallah punya keberanian luar biasa mencegah kemungkaran. Iya. Kan ya, itulah sebabnya dia tinju, sekali tinju orang Koptik itu mati langsung dibuatnya karena mencegah kemungkaran. Itu berhadapan dengan orang seperti ini. Kemudian jalan lagi, ketemu anak kecil. Orang dewasa aja yang bersalah tidak boleh langsung dibunuh kan? Boleh. Antum jumpa orang nanti menjambret, habis itu ditangkap masyarakat, boleh dibunuh? Serius nih? Tanya Pak polisi. Boleh Pak ya? Tidak boleh. Dalam hukum tidak boleh. Dalam hukum Islam tidak boleh. Ini enggak anak-anak sedang main, tiba-tiba dibunuh. Bongkar lagi. Musa marah sama Khadir. Kan dari awal ku bilang tidak boleh, harus sabar. Nah, sampai yang ketiga, masuk ke suatu kampung, minta mereka jadi tamu, padahal melayani tamu itu wajib dari dulu. Makanya Nabi Ibrahim terkenal dengan memuliakan tamu itu. Masya Allah. Habis itu ketemu tembok yang hampir roboh, dia perbaiki. Musa, ini percuma kita kerjakan, orang-orang seburuk ini kita bantu juga, gitu kan? Nah, akhirnya kalau gitu hadza firaqu baini wa bainik. Cukup 3 kan? Nah, satu pun kau tak lulus. Satu pun tak lulus. Nah, lalu diceritakan. Ternyata semua itu adalah perintah Allah. Membunuh haram. Siapa yang haramkan? Allah. Tapi kalau dia suruh halal. Bahkan pahala. Sahih? Misalnya orang yang membunuh terbukti atau ada saksi, putus hukuman qisas. Apa hukumnya membunuh orang yang membunuh? Berdosa atau berpahala? Berpahala. Walaupun harus ada mediasi kepada pihak keluarga untuk memaafkan, diutamakan. Memaafkan diutamakan. Tapi kalau tidak, maka membunuhnya berpahala. Jadi hakimnya berpahala, al-qojonya berpahala. Dan kalau keluarga memaafkan, lebih berpahala. Diganti dengan tebusan. Jadi bukan langsung aja tuan-tuan.
Ini kalau dengar kisos, wah habislah kepala kita ini katanya. Jangan. Yang risau itu kan orang-orang yang bersalah banyak. Yang risau itu orang-orang bersalah. Kalau sempat orang beriman, senang mereka. Minum minuman arak. Mencambuk orang sembarangan. Dosa atau berpahala? Dosa. Tapi kalau Allah yang suruh, berpahala. Melempari orang sampai mati dengan batu. Haram? Haram. Jangankan manusia. Burung saja tidak boleh kita lempari. Terancam sebagai dosa besar. Tapi ketika Allah yang suruh, berpahala. Jelas. Nabi Ibrahim ingin nyembelih anaknya. Boleh nyembelih anak? Wih. Tidak boleh. Tapi ketika perintah Allah, if'al ma tu'mar. Lakukan. Karena perintah Allah tidak ada satupun yang berdosa melaksanakannya. Untung kita tidak diperintahkan. Kalau sempat diperintahkan, banyak yang angkat tangan. Kalau sempat kelas kita Pak, Adan berhenti jadi nabi ini. Minta surat berhenti jadi ustaz. Berat memang. Itu makanya jangan bercita-cita jadi nabi, berat. Ujiannya berat. Nah. Lalu katanya Ibnu Abbas ma'at fiqhi wara'ihi yusbitu khabar Ubay bin Ka'ab min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dalam kisah ini beliau adalah seorang faqih dan orang yang wara, menetapkan khabar Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu, dia menerima berita dari Ubay bin Ka'ab. Wa hatta yukazziba imra'an minal muslimin, sampai dia menghukum dusta seorang muslim. Boleh kita sembarang mendustakan seorang muslim? Tidak boleh. Tapi karena ada hadis dan orang ini bertentangan dengan hadis, maka dia katakan dusta. Dia katakan dusta. Walaupun kalimat kazib dalam bahasa Arab maknanya salah juga disebut dengan kazib. Nah. Iz haddatsa Ubay bin Ka'ab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menceritakan kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima fi dilalah ala anna Musa bani Israil sahibul Khadir, bahwa Musa bani Israil dialah yang dulu disuruh belajar kepada Nabi Khadir. Jadi kalau ada orang yang bawa berita bertentangan dengan yang diketahui secara umum dalam masyarakat Islam, khususnya di kalangan para ulama, maka kita katakan Anda berdusta. Kalau dusta segera bertaubat. Karena apa? Ini mengacaukan keyakinan kaum muslimin. Mengacaukan kaum muslimin. Jadi orang yang coba-coba mengangkat, dulu ada seorang dokter tamat dari Perancis atau dari Belanda, dia membawakan ini di negeri kita ini. Alhamdulillah tenggelam. Alhamdulillah tenggelam. Karena memang sudah ijma' ulama melalui Al-Quran dan Sunnah juga bahwa Adam yang pertama adalah Adam Abul Bashar, yaitu tidak ada Adam sebelumnya. Yang menyebutkan itu hanya kisah-kisah Israiliyat. Makanya belajar kepada orang Barat, belajar Islam, jangan harap untuk memperbaiki agama Islam, karena tujuan mereka adalah merusak Islam. Oleh sebab itu kalau ada anak-anak tuan-tuan nak belajar Islam ke Barat, katakan jangan. Tapi kalau belajar yang lain dan diperlukan, itu disilahkan. Walaupun saya tidak merekomkan. Ada yang pernah salah seorang sahabat kita atau junior kita diterima di 8 negara. Masya Allah. Semuanya beasiswa. Untung dia nanya ke saya. Dia diterima di Kanada, di Amerika, di Inggris, di Singapura, di Malaysia, di Jepang, dan Korea. Terus yang tidak salah. Dan Arab Saudi. Satu-satunya negara Islam hanya Arab Saudi. Kemana dan pilih ustaznya. Alhamdulillah saya tidak ragu mengatakan antum pilih Arab Saudi. Kenapa? Sebab kalau sisi keilmuan minyak
Saudi produsen minyak terbagus di dunia dan terbanyak di dunia. Jadi antum nak berenang minyak mudah. Dia ada teknik perminyakan. Kalau untuk tenaga pengajar, insya Allah orang Saudi punya PT banyak semua. Jadi bisa mendatangkan ahli dari manapun. Yang ketiga, kurikulumnya pasti lebih tinggi dari kurikulum di luar dalam negeri. Dan yang lebih penting dari semua itu sebenarnya, agama antum terjaga. Seburuk-buruknya orang Arab Saudi sebilang waktu sholat berhenti bekerja, dan sehebat-hebat orang kita waktu sholat semakin rajin bekerja. Nah itu, jadi mereka seburuk-buruknya orang itu, walaupun mohon maaf ada juga orang itu yang tidak sholat, ada juga. Tentunya yang katakan semuanya orang taat semua di sana, enggak. Ada juga yang tidak sholat. Saya sudah temukan sopir taksi katanya sudah umurnya di atas 60 waktu itu dan tinggal di Mekah 40 tahun lebih. Lalu saya kan orangnya suka menyapa orang. Dia bilang, beruntunglah bapak tinggal di Mekah, bisa setiap hari sholat Masjidil Haram dan bisa haji setiap tahun. Auzubillah. Jawabannya sungguh mencengangkan. Wallahi mah haji itu, saya belum pernah haji. Ngapain? Ngantar orang jemaah haji. Cari duit. Jadi tidak pernah haji. Subhanallah, kapan haji? Insya Allah. Jangan tunda-tunda, nanti keburu mati, berutang kita. Yang kedua, di Masjidil Haram hampir tidak pernah sholat di Masjidil Haram. Jadi Allah yang menutup hatinya. Ada. Tetapi secara umum mereka setiap waktu sholat tutup, berhenti. Cuma kalau mobil kan tidak berhenti kan. Mobil dah berhenti. Jadi agama antum terjaga nanti, insya Allah. Minimal salatnya selalu berjamaah. Ada plusnya saya bilang, umrah kapan saja bisa, karena kuliahnya di Jeddah, King Abdul Aziz. Tambahan lagi saya bilang, King Abdul Aziz adalah universitas terbaik se-Timur Tengah. Bukan hanya se-Arab Saudi, tapi se-Timur Tengah. Alhamdulillah, dia terima nasihatnya. Dia pergi 2 pekan sampai di sana, baru dia telepon, terima kasih Ustaz, alhamdulillah seperti yang Ustaz katakan, kurikulum di sini S2-nya lebih tinggi daripada S3 di UGM katanya. Ya, UGM kan sedang diuji sekarang kan. Ya semoga lulus ujian. Ya kan UGM sedang diuji kan. Sebagai universitas terkemuka di negeri ini, terpandang, mudah-mudahan bisa mempertahankan reputasinya. Ya. UGM tidak tahu Pak, Universitas Gadjah Mada. S2 di King Abdul Aziz di bidang perminyakan lebih tinggi kurikulumnya daripada S3 di UGM. Itu dia yang bilang, tidak saya. Jangan diuji pula saya, tidak. Nah, itu yang bilang. Dia yang pelakunya, alhamdulillah. Akhirnya selama di Arab Saudi selesai doktor, alhamdulillah, dan berprestasi. Kemudian di sini dipakai. Alhamdulillah, pulang aja sudah langsung dipakai. Yang kemudian lebihnya lagi tampilan seperti ustadz pula. Buktinya Idul Fitri adalah sudah jadi khatib kan. Alhamdulillah. Karena dasarnya juga dari pondok juga. Alhamdulillah, haji sudah sering, umrah sudah sering, sah? Alhamdulillah. Jadi dan semua negara yang kemarin dia dapat beasiswanya sudah dia kunjungi melalui jembatan Arab Saudi. Paham tak? Diundang seminar, diundang simposium, diundang ini dan sebagainya. Ke Jepang sudah, ke Korea sudah, ke Inggris sudah, ke Turki sudah. Pokoknya banyak. Plus. Alhamdulillah. Tapi yang paling penting salatnya terjaga. Ini paling penting kaum muslimin. Sebab ini modal dasar dan utama kita. Jangan sampai hilang. Artinya banyak misalnya yang lain lalai, tapi salat jangan sampai rusak. Wabillahi taufiqul hidayah. Saya ingin lebih panjang tadi, cuman karena saya banyak bicara, ya semoga berguna ya. Semoga berguna. Terima kasih dan mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara